But the world has changed. Sejatinya, itulah kalimat singkat yang mewakili dengan sempurna kegelisahan dari MTI Talent Story untuk video kali ini. Betapa tidak seorang pun mampu menyangkal perubahan permanen yang terjadi di dunia bisnis secara global. Dan satu hal yang kita semua yakini bersama adalah bahwa pergerakan usaha-usaha hanya akan menjadi lebih cepat dan lebih digital. Secara spesifik, ini belum pernah dialami oleh manusia sepanjang sejarah peradaban. Neil and Sonsino telah menegaskan pernyataan tadi dengan menyebutkan bahwa baru kali ini dunia mengalami turbulensi, kompleksitas, ambiguitas, dan percepatan yang seolah tanpa henti di semua sektor kehidupan. Pengejaran pada perkembangan teknologi seolah-olah haus yang tak pernah terpuaskan. Dan inilah yang mendorong era baru globalisasi, penciptaan nilai ekonomi, inovasi, dan penemuan-penemuan lainnya. Laju perubahan ini menuntut akselerasi di dalam kebutuhan inovasi dan kelincahan para pelaku bisnis. Diamandis dan Kotler menekankan penggunaan istilah eksponensial untuk sifat perubahan masa kini yang cepat dan digital. Bahkan mereka mengembangkan sebuah kerangka yang disebut 6Ds of Exponentials: digitalization, deception, disruption, demonetization, dematerialization, and democratization. Bahwa kerangka tersebut menyiratkan sebuah reaksi berantai terhadap progresi teknologi. Sebuah peta jalan dari perkembangan super cepat yang selalu menciptakan pergolakan dan peluang yang begitu besar. Digambarkan oleh mereka bahwa sejak demonetisasi terjadi, biasanya para eksekutif di dunia ekonomi tidak menyadari dampaknya terhadap bisnis yang sedang dijalani. Seperti yang pernah terjadi pada Kodak misalnya. Umumnya mereka-mereka yang menciptakan reaksi berantai ini adalah alih-alih perusahaan besar yang mengerahkan banyak karyawan dan mengandalkan bangunan fisik yang besar, tetapi lebih merupakan organisasi kecil yang berfokus pada teknologi informasi. Biasanya disebut startups. Mereka layaknya mamalia berbulu dan berukuran kecil yang sedang berkompetisi dengan para dinosaurus. Jarak mereka dengan kemenangan hanyalah sedekat waktu menunggu datangnya asteroid saja. Teknologi eksponensial adalah asteroid yang dimaksud. Dan dalam perubahan iklim yang dramatis, si besar dan lambat tidak akan mampu bersaing dengan si kecil dan lincah. Ini adalah keuntungan eksponensial yang membuat banyak entrepreneur baru terberdayakan. Sebagai tanggapan terhadap semua keadaan tadi, kita semua menyaksikan betapa begitu banyak perusahaan besar bertransformasi menjadi pelaku bisnis dengan nuansa sosial dan menggunakan teknologi baru untuk menciptakan atau mendukung terciptanya iklim berbagi pengetahuan dan cara-cara kolaboratif dalam bekerja. Ini berpengaruh besar terhadap sepak terjang pelatihan karyawan di banyak perusahaan-perusahaan besar itu. Sehingga dalam waktu singkat terjadilah perubahan tren yang mendasar dalam pembelajaran di tempat kerja di seluruh dunia. Muncullah sebuah istilah baru dalam dunia pelatihan dan pengembangan, yaitu praktik pembelajaran generasi berikutnya atau Next Generation Learning Practices. Ini adalah sebentuk sudut pandang baru yang menyiratkan petunjuk besar bagi praktisi pelatihan dan pengembangan untuk berpikir ulang dalam sepak terjangnya agar mampu memainkan peran yang lebih mumpuni dalam bisnis secara keseluruhan dan melibatkan karyawan dalam pembelajaran menggunakan cara-cara yang lebih menarik dan modern. Beberapa poin penting dalam sudut pandang yang baru tersebut berhubungan erat dengan pengalihan fokus dari pembelajaran ke kinerja, dari pelatihan ke menyusupkan pembelajaran di dalam alur kerja, dan lain-lain. Perubahan terus berlanjut. Dan baru-baru ini muncul pemikiran-pemikiran yang lebih kritikal dalam dunia pelatihan. Yang paling menarik perhatian saya adalah yang terdapat di dalam laporan resmi atau white paper dari Loop tahun 2020 tentang
rekomendasi mengukur efikasi dari sebuah program pembelajaran dan bukannya sekedar pembelajaran itu sendiri. Diterangkan di sana bahwa selama ini pengukuran return on investment dari sebuah pelatihan selalunya hanya menggunakan indikator attendance, completion, assessment, dan satisfaction dari peserta. Indikator-indikator tersebut mengarah pada asumsi bahwa solusi pembelajaran atau learning solutions merupakan jawaban terhadap ROI. Di sana memang betul muncul biaya, tetapi sulit melihat ada nilai linear yang berhubungan dengan pengembalian atau return itu sendiri. Sangatlah mudah mengukur kehadiran, penyelesaian, assessment, dan kepuasan. Tetapi tidak satupun dari 4 hal tersebut secara logis setara dengan pembelajaran atau peningkatan kinerja. Dalam bahasa Inggrisnya, performance improvement. Kritik terhadap dunia pembelajaran ini dipertajam oleh Cooper and Murray yang menyimpulkan bahwa praktisi pelatihan dan pengembangan masa kini perlu berpikir ulang mengenai aspek waktu dan struktur dari sebuah desain pembelajaran agar dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja saat benar-benar dibutuhkan dan memastikan bahwa peningkatan kapabilitas karyawan dapat menciptakan hasil bisnis yang nyata atau real business outcomes.